Hai guys, mohon maaf atas keterlambatan saya mengupload video ya. Tapi saya akan berusaha agar kalian tidak menunggu terlalu lama. Dan karena banyak peminat dari The Good Doctor, maka saya memutuskan untuk membuat alur cerita The Good Doctor sampai episode terakhir. Tapi mungkin jika sempat saya akan membuat beberapa video alur cerita dari film lain agar penonton tidak bosan. Terima kasih. Ikan hiu naik gunung. Gunungnya Gunung Leuser. Terima kasih yang udah gabung. Akhirnya 10.000 subscriber. Kali ini saya mau membahas film The Good Doctor episode 4. Jika belum nonton episode sebelumnya, silahkan nonton videonya yang linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan Dr. Murphy yang tidak bisa tidur karena keran airnya rusak. Keran air yang rusak itu membuat air terus menetes dengan cepat sehingga Murphy sangat terganggu. Namun saat ia ingin memperbaiki keran air itu, ia kehilangan obengnya. Ia terus mencarinya di setiap sudut kamarnya namun tetap tidak menemukannya. Lalu tiba-tiba datang Dr. Glassman yang sebelumnya telah dihubungi oleh Dr. Murphy. Murphy mengadu kepada Dr. Glassman bahwa ia kehilangan obengnya dan telah mencarinya namun tetap tidak menemukannya. Dr. Glassman berusaha menenangkan Dr. Murphy dan membantu mencarinya. Lalu mereka berdua mencari obeng tersebut. Karena obeng tersebut tetap tidak ditemukan, Dr. Glassman menyuruh agar Dr. Murphy untuk membeli obeng yang baru. Namun Dr. Murphy tidak senang dengan saran dari Dr. Glassman. Dr. Murphy tetap menginginkan obeng yang lama. Dr. Glassman emosi dan menyuruh Dr. Murphy untuk diam. Lalu Dr. Glassman memperbaiki keran yang rusak itu dengan menutupnya menggunakan kain. Dr. Murphy merasa ia tidak bisa tinggal di apartemen itu lagi karena banyak peralatan rumahnya tidak sesuai dengan yang ia inginkan. Lalu tanpa sengaja Dr. Glassman menemukan obeng milik Dr. Murphy yang hilang di dalam kulkas. Dr. Murphy menyadarinya bahwa ia lupa menaruh obeng itu setelah memperbaiki kulkas. Lalu Dr. Glassman menasihati Dr. Murphy agar tidak memperbaiki rumahnya itu sendiri karena ada tukang yang bisa dia panggil kapan saja. Dr. Glassman juga menjelaskan bahwa Dr. Murphy hanya tinggal menulis barang apa saja yang mau diperbaiki. Namun Dr. Murphy yang sangat perfeksionis ingin semuanya cepat diperbaiki, langsung mengambil kertas dan pulpen untuk menulis barang yang ingin diperbaiki. Dr. Glassman menahan Dr. Murphy agar menulisnya nanti karena kini sudah tengah malam dan waktunya untuk Dr. Murphy beristirahat. Lalu Dr. Murphy membereskan barang-barangnya dan bersiap untuk tidur. Lalu esok harinya kita diperlihatkan Dr. Kalu, Dr. Brown, dan Dr. Melendez sedang menganalisa seorang wanita yang sedang hamil yang bernama Barb. Barb memiliki tumor pada tulang ekor janin. Tidak hanya itu, Barb juga mengidap sindrom antifosfolipid yang membuat operasi sangat beresiko pada kematian. Lalu datang Dr. Murphy dengan tergesa-gesa dan terlihat sangat ngantuk akibat begadang mencari obengnya yang hilang. Dr. Melendez memarahi Dr. Murphy karena datang terlambat. Dr. Brown mencoba membela Dr. Murphy dengan alasan bahwa mereka semua lelah dan wajar terjadi pada Dr. Murphy. Dr. Melendez malah memarahi Dr. Brown karena terlihat selalu membela Dr. Murphy. Lalu mereka berempat pergi memeriksa Barb yang memiliki tumor pada tulang ekor janin tersebut. Saat melakukan USG terlihat bahwa tumor memiliki ukuran yang sangat besar, hingga setengah ukuran janin itu sendiri. Tumor itu menggunakan persendian darah dan membuat jantung janin lemah. Sehingga Dr. Melendez menyimpulkan bahwa janin tidak mungkin dapat bertahan dan cara yang paling aman adalah menggugurkan kandungan. Barb dan sang suami yang bernama Mark sangat kecewa mendengar hal itu. Barb memohon kepada Dr. Melendez agar dapat menyelamatkan bayi tersebut. Barb juga mendapatkan informasi dari dokter lain bahwa Dr. Melendez pernah menangani kasus yang serupa dan berhasil. Dr. Melendez mengatakan bahwa sindrom antifosfolipid milik Barb yang membuat operasi yang dilakukan menjadi berbahaya karena dapat menimbulkan penggumpalan darah yang dapat membuat wanita itu mati. Barb tidak mau tahu dan mau menerima resikonya. Dr. Melendez menjelaskan bahwa tidak ada gunanya menyelamatkan bayi jika ibunya mati. Barb mengatakan ia telah keguguran 3 kali dan bila harus kehilangan bayinya lagi lebih baik dirinya mati. Mark tentu menolak hal itu dan meminta Barb untuk tidak melakukan hal itu dan memilih menggugurkan kandungannya. Lalu tiba-tiba Dr. Murphy mengatakan bahwa resiko penggumpalan dapat dicegah dengan infusi heparin. Mendengar hal itu, Dr. Melendez mengajak mereka semua berbicara di luar.
Di luar, Dr. Melendez meminta Dr. Murphy agar tidak menyela pendapatnya di depan para pasien. Lalu Dr. Brown mengatakan bahwa mereka juga bisa menggunakan pemantauan transesophageal echocardiogram atau TEE untuk memberikan peringatan awal ketika jantung dari Barb melemah. Dr. Melendez menyetujui pendapat mereka berdua dan menyuruh mereka semua menyiapkan operasinya. Saat mereka sedang mempersiapkan operasi, tiba-tiba Dr. Melendez mendapatkan telepon. Dr. Melendez mendapatkan kabar bahwa Dr. Andrews harus menggantikan dokter lain di UGD dan ada pasien yang harus dilakukan operasi bisul. Dan seperti biasa yang disuruh untuk melakukan operasi bisul itu adalah Dr. Brown dan Dr. Murphy. Dr. Brown tentu tidak terima karena ide tersebut adalah ide dari dirinya dan Dr. Murphy. Dr. Melendez mengatakan bahwa ini adalah hukuman untuk Dr. Murphy karena telat. Sedangkan Dr. Brown karena selalu membela Dr. Murphy sehingga sebaiknya menemani Dr. Murphy. Lalu dengan kesal akhirnya Dr. Brown meninggalkan Dr. Melendez dan diikuti oleh Dr. Murphy. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy dan Dr. Brown sedang memeriksa wanita muda berumur 18 tahun yang bernama Olivia. Olivia memiliki sebuah bisul yang berada di bagian kelaminnya. Namun anehnya bisul itu sangat menyakitkan. Lalu Dr. Brown memeriksa bisul yang ada di kelamin Olivia. Setelah diperiksa ternyata bisul tersebut tidak begitu besar. Dr. Murphy lalu mengatakan bahwa rasa sakit yang tidak sesuai dengan luka kemungkinan terdapat bakteri pemakan daging. Tentu hal itu membuat pasien sangat ketakutan. Lalu Dr. Brown mencoba memasukkan alat spekulum untuk melakukan pengujian. Namun Dr. Brown tidak bisa memasukkan spekulum itu dan membuat wanita itu kesakitan. Lalu Dr. Murphy mengatakan bahwa kelenjar Bartholin yang terinfeksi membuat otot ischiocavernosus kejang. Sehingga agar tidak menyakiti pasien, maka Dr. Brown harus memasukkan alat spekulum tersebut dari bagian atas. Namun karena Dr. Brown tidak berhasil melakukannya dan membuat pasien sangat kesakitan, akhirnya diserahkan kepada Dr. Murphy. Sementara Dr. Murphy melakukan pengujian menggunakan spekulum, Dr. Brown mengajak bicara Olivia. Dr. Brown menyarankan agar Olivia menghubungi orang tuanya. Namun Olivia menolaknya dan dapat melewati ini semua sendiri. Ternyata Olivia tidak ingin memberitahu orang tuanya karena dirinya tidak ingin orang tuanya tahu bahwa dia seorang PSK. Lalu Dr. Murphy menjelaskan bahwa tidak ada bakteri pemakan daging di dinding kelamin. Namun ternyata itu bukanlah bisul biasa, melainkan bisul kelenjar Bartholin yang mengharuskannya melakukan operasi. Lalu kita diperlihatkan Dr. Melendez sedang memberikan arahan kepada tim bedah untuk persiapan melakukan operasi tumor pada janin Barb. Lalu tiba-tiba datang seorang wanita yaitu salah satu dewan rumah sakit dan juga sebagai kekasih dari Dr. Melendez yang bernama Jessica. Jessica ini adalah cucu dari pendiri rumah sakit dan juga adalah teman dekat Dr. Glassman. Jessica memotong arahan Dr. Melendez dan meminta berbicara dengan dirinya. Lalu mereka ke ruangan kerja Jessica yang ternyata di situ ada Mark. Mark meminta agar operasi yang akan dilakukan pada Barb dibatalkan karena istrinya memiliki pemikiran yang tidak masuk akal. Ia tak mau jika harus Barb mati hanya demi bayi di dalam perut Barb. Lalu Dr. Melendez menjelaskan bahwa sang suami tidak memiliki kuasa atas keputusan medis sang istri. Lalu Jessica mengatakan bahwa suami memang tidak bisa menahan pengoperasian istrinya, namun seorang ayah bisa menghentikan pengoperasian anaknya. Karena tidak memiliki jalan keluar, akhirnya diadakanlah rapat para dewan. Seperti biasa, Dr. Glassman memiliki pendapat yang sama dengan Dr. Melendez untuk mengikuti kemauan Barb karena ia adalah sang ibu dan lebih berhak atas anaknya. Namun Dr. Andrews dan Jessica tidak ingin melakukan operasi itu karena Mark tidak menyetujui dan lebih baik digugurkan dan menyelamatkan sang ibu. Lalu Aoki memberikan pendapatnya bahwa Barb juga punya kuasa untuk tidak melakukan apapun dan menahan tumor tersebut sampai anaknya lahir. Jika Barb memilih untuk tidak melakukan apa-apa, maka janin dengan tumor yang besar akan mati di dalam kandungan karena APS. Lalu hal itu membuat ibu dan anak mati. Karena pendapat Aoki yang sangat masuk akal, akhirnya mereka semua setuju untuk mengikuti kemauan Barb, yaitu pengangkatan tumor walau memiliki resiko kematian pada Barb dan anaknya. Lalu Dr. Melendez mendatangi Mark dan Barb menyampaikan rapat dewan bahwa operasi pengangkatan tumor disetujui. Mark mencoba membujuk Barb agar tidak melakukan operasi itu, namun Barb tetap kokoh dengan pendiriannya. Lalu Melendez menyuruh Barb untuk beristirahat karena operasi akan dilakukan esok hari dan meninggalkan mereka berdua. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy yang naik bis untuk pulang ke apartemennya. Namun Dr. Murphy melamun sehingga melewatkan apartemennya. Akhirnya Dr. Murphy memutuskan untuk turun dari bis tersebut. Saat Dr. Murphy menunggu bis untuk pulang, tiba-tiba saja muncul Lea yang sedang mengendarai mobil sehabis melakukan gym. Lalu akhirnya Dr. Murphy pulang bersama dengan Lea.
Sepanjang perjalanan, Lea bercerita panjang lebar kepada Marvy. Namun tiba-tiba Marvy mengatakan bahwa Lea sangat bau. Lea tertawa mendengar hal itu dan mengatakan bahwa Marvy adalah tetangga yang payah. Lea membahas baterai yang diminta lagi, lalu membahas Marvy yang sangat berisik pada saat tengah malam. Marvy menceritakan bahwa dia sangat gelisah karena obengnya hilang. Namun Lea menyukai Dr. Marvy karena Dr. Marvy selalu mengatakan sesuai dengan pemikirannya sendiri tanpa harus berbohong. Akhirnya mereka sampai di apartemen tempat mereka tinggal. Namun Dr. Marvy malah ke apartemen tempat tinggal tukang dan berniat memberikan list apa saja yang harus diperbaiki pada apartemennya. Tentu itu tidak disambut baik oleh tukang karena ia datang pada tengah malam. Namun Dr. Marvy menjelaskan bahwa Dr. Glassman mengatakan ia bisa memanggil tukang kapan saja. Tentu tukang itu heran dan tidak mengerti dengan perkataan Marvy dan mengingatkan bahwa jam kerjanya hanya dari jam 9 sampai jam 5. Lalu akhirnya dengan kesal tukang tersebut mengambil list yang ada di tangan Marvy. Esok harinya Dr. Marvy menemui Dr. Glassman dan mengatakan bahwa informasi yang diberikan salah. Lalu Dr. Glassman menasihati Dr. Marvy bahwa ia tidak boleh memahami semuanya secara harfiah. Ia harus mengerti apa yang dimaksudkan oleh orang karena tidak mungkin memanggil tukang tengah malam. Lalu Dr. Glassman menawarkan agar Dr. Marvy menyewa seorang pembantu. Namun Dr. Marvy dengan tegas menolaknya karena ia hanya mau tinggal sendiri. Dr. Glassman mencoba memberikan arahan bahwa semua orang butuh bantuan termasuk dirinya. Namun Dr. Marvy kesal dengan hal itu dan mulai menaikkan suaranya bahwa ia tidak membutuhkan pembantu. Akhirnya Dr. Glassman menyudahi pembicaraan tersebut. Lalu kita diperlihatkan Dr. Andrews sedang melakukan operasi penyedotan bisul kelenjar Bartholin pada Olivia bersama dengan Dr. Brown dan Dr. Marvy. Karena Dr. Andrews tahu bahwa Dr. Marvy sangat tidak menyukai berjabat tangan, namun kenapa ia biasa saja saat melakukan pengujian yang melibatkan kelamin wanita. Dr. Marvy menjelaskan bahwa ia tidak suka berjabat tangan karena berjabat tangan membuat tangannya sakit karena diremas. Tidak hanya itu, Marvy juga sangat tidak suka dipeluk oleh seseorang. Namun saat dilakukan penyedotan pada bisul itu, bengkaknya tetap tidak kempes. Ternyata yang membuat bengkaknya tidak mau kempes karena adanya tumor yang berada di bawah bisul. Namun parahnya tumor itu tidak hanya menempel pada saraf pudental, melainkan saraf itu membungkus saraf pudental. Karena hal itu membuat tumor hanya bisa diangkat bersama saraf pudental yang membuat ia merasa mati rasa pada kelaminnya. Akhirnya operasi selesai dan mereka memberitahu kepada Olivia bahwa di bawah bisul itu terdapat tumor. Dr. Brown juga menjelaskan bahwa tumor itu membungkus saraf, jadi jika ingin mengangkat tumor maka mereka harus memotong saraf yang membuat kelamin Olivia mati rasa. Olivia yang mendengar hal itu sangat sedih dan menganggap hal itu karena Tuhan telah menghukumnya. Ia menyesal atas semua perbuatannya dan telah melupakan Tuhan. Dr. Brown menyarankan agar Olivia untuk menghubungi orang tuanya untuk mendampingi. Tentu saja Olivia menolaknya karena ia tidak mau membuat orang tuanya kecewa dengan pekerjaannya sebagai PSK. Lalu kita diperlihatkan Dr. Kalu dan Dr. Melendez sedang ingin melakukan operasi pengangkatan tumor pada janin Barb. Namun saat perut Barb disobek dan ingin mengeluarkan janinnya, tiba-tiba saja TII memberikan peringatan bahwa jantung dari Barb melemah. Hal itu dikarenakan Barb mengalami serangan jantung. Akhirnya mereka dengan cepat menutup irisan pada perut Barb dan menghentikan operasi. Lalu Dr. Melendez dan Dr. Kalu menjelaskan bahwa ia mengalami serangan jantung saat melakukan operasi. Terdapat gumpalan darah yang menutupi arteri jantung sehingga operasi harus dihentikan. Lalu Barb ingin melakukan operasi lagi dari awal. Dr. Melendez menolaknya karena operasi yang dilakukan sebelumnya saja hampir membunuh Barb sehingga Dr. Melendez menyarankan menggugurkan kandungannya. Namun tanpa disangka kini malah Mark mendukung keputusan Barb untuk melakukan operasi sekali lagi. Dr. Melendez kaget mendengar perkataan dari Mark karena Marklah yang sebelumnya menolak operasi itu. Mark menjelaskan bahwa ia tidak bisa membujuk Barb untuk melakukan pengguguran sehingga lebih baik dilakukan operasi pengangkatan tumor. Karena jika ia tidak melakukan pengguguran, maka akhirnya Barb dan anaknya mati. Jadi lebih baik mencoba mengangkat tumor walau resikonya mati. Akhirnya rapat dewan kembali diadakan. Aoki menjelaskan bahwa dengan persetujuan dari Mark dan Barb seharusnya kita bisa langsung melakukan operasi. Namun kini Dr. Melendez tidak mau melakukan operasi itu karena itu sama saja dengan membunuhnya. Ia berpendapat lebih baik dia berbohong kepada pasien untuk mengangkat tumor, tetapi akhirnya dia akan melakukan pengguguran kandungan. Tentu Dr. Andrews, Dr. Glassman, dan Jessica menolak hal itu karena hal itu sangat tidak etis dan ilegal. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba Dr. Kalu masuk ke dalam ruang rapat dan mengatakan bahwa ia memiliki ide untuk pengangkatan tumor tersebut. Ide tersebut adalah menghentikan detak jantung Barb dan dipantau lewat mesin bypass. Lalu para dewan menyetujui ide tersebut.
Lalu Dr. Kalu dan Dr. Melendez menyampaikan ide tersebut kepada Barb dan Mark. Dengan menghentikan detak jantung Barb dan dipantau lewat mesin bypass, membuat Barb tidak akan mengalami serangan jantung. Dan hal itu membuat mereka telah menyingkirkan resiko terbesar saat melakukan operasi. Lalu Dr. Melendez menyuruh mereka beristirahat karena operasi akan dilakukan esok hari. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy pulang ke apartemennya. Namun tiba-tiba ia melihat keran air yang telah diperbaiki oleh tukang. Lalu ia pergi menemui tukang tersebut. Dr. Murphy marah kepada tukang karena memperbaiki kerannya padahal tidak ada dalam daftar yang diberikan kepada tukang. Tukang menjelaskan bahwa keran itu rusak, makanya ia perbaiki walau tidak ada dalam daftar. Dr. Murphy menjelaskan bahwa ia telah memperbaiki keran itu dan sengaja membuat keran itu meneteskan air. Namun ia tidak hanya menginginkan air itu menetes, tapi harus sama kecepatan tetesnya dengan keran yang ada di rumahnya saat di Casper. Dr. Murphy tidak menerima hal itu karena ia harus memperbaiki kerannya tersebut agar sesuai dengan apa yang ia mau. Tukang itu sangat marah dan mengatakan jika ia tidak suka dengan kerannya maka ia pindah saja dari apartemen tersebut. Tukang pun menutup pintunya dan meninggalkan Dr. Murphy. Lalu Dr. Murphy memperbaiki kerannya sesuai dengan keinginannya. Namun saat melakukan perbaikan, ia menyadari suatu hal tentang operasi Olivia. Di sisi lain juga Dr. Melendez dan Dr. Kalu sangat gelisah dengan operasi yang akan dilakukan kepada Barb. Singkat cerita, pagi pun tiba. Dr. Melendez dan Dr. Kalu siap untuk melakukan operasi tumor Barb. Akhirnya Barb pun dioperasi. Lalu Dr. Kalu memulai operasinya dengan menghentikan detak jantung Barb. Kemudian ia belah perut Barb dan melakukan operasi. Dr. Melendez mengeluarkan janinnya dan menyingkirkan tumor tersebut. Setelah menyingkirkan tumor itu, Dr. Melendez memasukkan kembali janinnya dan operasi pun selesai. Singkat cerita, akhirnya tumor dari Barb telah diangkat dan bayinya selamat. Lalu kita diperlihatkan Olivia sangat sedih karena ia akan dioperasi untuk pengangkatan tumor yang membuat mati rasa pada bagian kelamin. Lalu tiba-tiba datang Dr. Murphy yang baru mendapatkan ide karena memperbaiki keran air apartemennya. Dr. Murphy menyarankan agar memotong saraf pudendal lalu menghubungkannya pada ujung distal ke cabang saraf femoral dari paha bagian dalam. Hal itu membuat paha dari Olivia mati rasa namun kelaminnya tetap baik-baik saja. Mendengar hal itu, tentu Olivia memilih pahanya yang mati rasa daripada harus kelaminnya yang mati rasa. Lalu Dr. Andrews menyetujui hal tersebut. Singkat cerita, Olivia dioperasi. Saat melakukan operasi, Dr. Andrews selalu memberikan Dr. Murphy kesempatan untuk melakukan pembedahan. Hal ini sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh Dr. Melendez kepada Dr. Murphy. Dan akhirnya operasi pun selesai. Lalu kita diperlihatkan Dr. Kalu, Dr. Brown, dan Dr. Murphy sangat senang karena operasi yang dilakukan oleh mereka berhasil. Dr. Kalu dan Dr. Brown mengajak Dr. Murphy untuk merayakan hal itu dengan minum di kafe. Singkat cerita, mereka pun berada di kafe merayakan keberhasilannya. Lalu tiba-tiba dari kejauhan ada seorang wanita yang mencoba menggoda Murphy. Hal itu membuat Dr. Murphy mengingat masa kecilnya. Ketika kecil, Dr. Murphy pernah berbicara dengan gadis kecil bernama Colleen. Colleen menggoda Dr. Murphy dan mengajak Dr. Murphy ke tempat yang sepi. Colleen mengatakan bahwa ia sangat menyukai Dr. Murphy. Lalu Dr. Murphy meminta ciuman karena Dr. Murphy sangat ingin mengetahui rasanya. Namun Colleen akan memberikannya jika Murphy mau membuka celananya. Dr. Murphy tidak mau dan berusaha pergi dari tempat itu. Namun ternyata teman-teman dari Colleen berada di sana dan semua itu telah direncanakan oleh Colleen. Semua teman-teman Colleen menertawai dan mengajak Dr. Murphy. Dengan kenangan masa lalunya tersebut, Dr. Murphy tidak memperdulikan wanita yang menggonanya tersebut, dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di subscribe. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!